Kami dari kelompok 5, saya Pratimi Skendo dengan NIM 23024 Saya Emily Gabriela Langi dengan NIM 23024 Saya Fadil Ibrahim dengan NIM 23024 Saya Jessica Kompas dengan NIM 23024149. Saya Stefania Sapo dengan NIM 23024 Dalam video ini, kami menjelaskan hasil proyek kami dengan judul Penerapan Metode Simple Smoothing pada Data Penjualan Warung. Kasus yang kami ambil adalah penjualan bulanan di sebuah warung sederhana, yang menjual 3 barang utama yaitu Indomie, telur, dan teh botol. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis pola penjualan setiap bulan, lalu melihat tren dan pergerakan datanya, menggunakan metode Simple Smoothing. Dengan cara ini, pemilik warung bisa tahu apakah penjualan mereka cenderung naik atau turun atau stabil, dan bisa mengambil keputusan untuk stok barang di bulan berikutnya. Sebelum kami masuk ke programnya, kami akan menjelaskan dulu teori singkatnya. Simple smoothing adalah salah satu metode yang digunakan dalam analisis deret waktu atau time series. Tujuannya adalah untuk menghaluskan data yang naik turun, supaya pola trennya bisa kelihatan lebih jelas. Dalam proyek ini, kami pakai 2 jenis smoothing. Yang pertama, moving average, di mana setiap nilai baru adalah rata-rata dari beberapa data sebelumnya. Misalnya kalau periodenya 2, berarti nilai rata-ratanya diambil dari 2 bulan terakhir. Yang kedua, exponential smoothing. Mirip dengan moving smoothing, tapi data terbaru dikasih bobot lebih besar. Jadi hasilnya lebih cepat menyesuaikan kalau ada perubahan tren yang mendadak. Intinya, 2 metode ini membantu kita buat lihat arah tren penjualan apakah meningkat, menurun, atau stabil, tanpa terlalu dipengaruhi oleh lonjakan-lonjakan kecil. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara lengkap coding program yang kami buat. Program ini kami tulis menggunakan bahasa Python karena Python punya banyak library yang memudahkan untuk analisis data. Oke, pertama-tama kami import 2 library utama Python, yaitu Pandas dan juga matplotlib.pyplot. Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah data dari file CSV, sedangkan matplotlib.pyplot dipakai untuk menampilkan grafik hasil analisis. Selanjutnya, kami buat variabel nama file CSV-nya, yaitu Python nama file linear.csv. File ini berisi data penjualan warung kami yang sudah disiapkan dengan kolom-kolom bulan, barang, unit, dan harga. Lalu bagian ini untuk membaca file dan memastikan datanya ada. Nah, di sini kami pakai try dan except. Tujuannya biar program tidak langsung error atau filenya salah nama atau hilang. Kalau datanya berhasil dibaca, muncul pesan data berhasil dibaca, tapi kalau filenya nggak ada, langsung keluar pesan file tidak ditemukan dan program berhenti. Setelah data terbaca, kami tampilkan isinya dengan Python print dalam kurung df.head di sini. Nah, supaya bisa lihat 5 baris pertama data untuk memastikan struktur kolomnya sesuai. Kemudian kami ambil daftar nama barang yang unik. Nah, di sini penting karena nanti kita mau proses perhitungan smoothing per barang. Jadi tiap barang punya trennya sendiri. Nah, sekarang bagian perhitungan simple smoothing. Kami buat list kosong dulu untuk menampilkan hasilnya. Lalu kami lakukan perulangan untuk setiap barang. Di bagian sini. Nah, di sini data item akan berisi semua baris yang hanya punya nama barang yang sama. Misalnya hanya Indomie saja. Setelah itu kami buat 2 kolom baru. Ini bagian sini. Rolling window sama dengan 2. Mean artinya menghitung rata-rata dari 2 data terakhir. Kemudian alpha sama dengan 0,5. Mean adalah eksponensial smoothing dengan alpha sama dengan 0,5. Jadi data terbaru lebih berpengaruh 50%. Hasilnya disimpan ke kolom moving average. Di sini.
dan exponential smoothing. Setelah semua selesai, kami tambahkan hasilnya ke list hasil di sini. Dan di akhir kami gabungkan semua data jadi satu data frame lagi, yaitu di sini. Print concat. Nah, terakhir kami tampilkan grafiknya. Ini. Setiap barang ditampilkan dengan 3 garis berbeda, data asli, moving average, dan exponential smoothing. Type layout digunakan biar tampilan elemen-elemen grafik nggak saling menumpuk. Dan terakhir, plt.show, yaitu untuk menampilkan grafiknya. Jadi seluruh kode ini berfungsi untuk membaca data, menghitung hasil smoothing, dan menampilkan grafik tren semua barang dalam satu tampilan. Setelah program dijalankan, tampilan grafik dengan 3 warna garis untuk masing-masing barang. Yang pertama, dari grafiknya kita bisa lihat kalau garis asli cenderung naik turun karena perubahan penjualan tiap bulan. Garis moving average dan exponential smoothing terlihat lebih halus dan mengikuti pola utama. Untuk Indomie, trennya terus naik dari Januari ke Mei, lalu sedikit turun di Juni. Terus teh botol juga naik tapi sempat menurun di tengah. Dan sedangkan telur relatif stabil sepanjang periode. Bisa dilihat, hasil ini menunjukkan kalau metode simple smoothing bisa membantu melihat tren secara lebih jelas tanpa gangguan dari fluktuasi kecil. Dari hasil yang kami dapat disimpulkan bahwa metode simple smoothing efektif untuk menghaluskan data penjualan. Moving average menampilkan tren yang stabil, sedangkan exponential smoothing lebih sensitif terhadap perubahan data baru. Dengan metode ini, pemilik warung dapat lebih mudah membuat keputusan stok dan perencanaan penjualan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.